Halo Sobat Alur Film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa lagi di Alur Cerita Film Ahmad Irwan Channel, yang kali ini kita merangkum sebuah film Indonesia, berjudul Jeritan Malam, yang rilis di tahun 2019. Film yang bergenre horor ini, disutradarai oleh Rocky Soraya, dan dibintangi oleh Herjunot Ali, Cinta Laura Kael, Wingky Wiryawan, dan banyak lagi pemain lainnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Film ini diangkat dari kisah nyata. Nama-nama tokoh sengaja disamarkan untuk menjaga privasi penulis, keluarga, teman-teman, serta kolega yang terlibat langsung dalam kisah ini. Di depan sebuah restoran bakmi yang bernama Bakmi Ceker, terlihatlah antrian yang memanjang, para calon pembeli yang ingin makan di restoran tersebut. Salah satunya adalah sepasang kekasih bernama Reza dan Wulan yang sedang mengantri di luar restoran. Reza mengeluhkan antrian yang begitu lama kepada Wulan, yang menurut Reza, padahal rasa bakmi di tempat tersebut biasa saja. Namun anehnya, setelah makan bakmi di restoran tersebut, selalu ada rasa kangen untuk kembali makan di tempat tersebut. Yang menurut teman Wulan yang memiliki indera keenam, restoran bakmi tersebut menggunakan penglaris, yang membuat para pembeli terus kembali dan membuat restoran bakmi tersebut selalu ramai. Namun Reza yang selalu menggunakan logika dan tidak percaya hal gaib, tidak mempercayai cerita kekasihnya tersebut. Yang setelah itu, dimulailah Reza yang bercerita mengenai kenapa dia tidak mempercayai hal-hal yang berbau gaib dan klinik, padahal latar belakang keluarga Reza merupakan keluarga Jawa yang masih kental dengan adat kejawennya, yang di masa Reza kecil, Reza menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat kematian adiknya yang begitu yakin dengan jimat pelindung pemberian ayahnya, tewas tertabrak truk saat berada di pinggir jalan. Dan setelah itu, Reza pun bercerita mengenai awal bertemu dan terjalinnya hubungan kasih dengan Wulan di tempat mereka kuliah di kampus terkemuka di Bogor. Namun, setelah lulus, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan di Jakarta, Reza pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dirinya diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Walau di saat itu, dirinya harus berpisah dengan keluarga dan kekasihnya Wulan, karena di saat itu, Reza langsung ditugaskan untuk bekerja di Jawa Timur, tepatnya di sekitaran wilayah Banyuwangi. Dengan dihantar oleh kedua orang tua dan kekasihnya, Reza pun pergi ke stasiun kota untuk berangkat ke Jawa Timur dengan menaiki kereta, yang di saat sebelum berangkat, ayah Reza pun memberikan benda pusaka miliknya, berupa sebilah pisau kujang, yang menurut ayah Reza, benda tersebut dapat menjaga Reza dari gangguan-gangguan gaib selama berada di tempat kerjanya tersebut. Dan setelah melakukan perjalanan kereta selama 12 jam lamanya, tibalah Reza di kota Banyuwangi, yang langsung dijemput serta dihantar ke rumah mesnya, yang berada di sebuah pelosok desa di Banyuwangi. Pada saat Reza tiba, kondisi telah gelap dan disertai hujan lebat. Di mes, Reza disambut kedatangannya oleh Indra dan Minto, yang akan menjadi rekan kerja, serta rekan satu mesnya, serta Pak Dikin, yang merupakan perawat serta penjaga di mes tersebut. Kondisi mes yang merupakan bangunan tua, terlihat remang dan menyeramkan, ditambah dengan kondisi interiornya yang terdapat sebuah lukisan seseorang pria, yang sepertinya merupakan penghuni rumah lama. Dan saat dihantarkan ke kamarnya oleh Pak Dikin, Reza pun ditegur dan disarankan oleh Pak Dikin untuk berhati-hati terhadap benda keramatnya karena takut ada yang tersinggung. Keesokan paginya, di saat Reza pertama kali akan berangkat kerja, di kamar mandi di mana saat itu Reza sedang bersiap, terjadilah sebuah kejadian aneh. Keranjang baju kotor yang Reza taruh di atas bibir sumur, tiba-tiba saja berpindah sendiri ke bawah. Dengan kondisi keranjang yang telah terbelah bawahnya, dan memiliki noda darah. Namun karena Reza sudah terlambat, dan supir kantor telah menjemputnya,
Reza pun tidak mengambil pusing hal aneh tersebut. Lalu di saat jam istirahat, Reza pun makan bersama. Sambil bercerita, betapa baiknya fasilitas dan gaji yang mereka dapatkan di tempat mereka bekerja, hingga membuat Indra dan Minto betah bekerja di sana. Namun, di saat Indra dan Minto akan bercerita hal yang lain, datang atasan mereka yang ikut bergabung makan. Di malam harinya di mes, setelah malam semakin larut, Reza dan Indra memutuskan kembali ke kamar mereka masing-masing untuk tidur, meninggalkan Minto yang masih asik menonton bola di ruang keluarga. Hingga di tengah malam di kamar Reza, tiba-tiba saja, sebuah lukisan jatuh dengan kerasnya, hingga membuat Reza terbangun, dan karena aus, Reza pun pergi ke ruang dapur, untuk mengambil segelas air di kulkas, yang di saat itu di belakang Reza, tiba-tiba saja terlihat Pak Dikin, yang berdiri mematung di dekat jendela. Dan saat disapa oleh Reza, Pak Dikin pun tetap diam dan mematung, tanpa menoleh sedikit pun ke Reza. Lalu saat Reza akan kembali ke kamarnya, di ruang TV, Reza melihat Minto yang tertidur pulas di atas sofa, dan karena dingin, Reza pun ingin membangunkan Minto. Namun, sekilas saja, Minto mengeluarkan suara dengkuran yang menyeramkan, dan membuat Reza membatalkan niatnya untuk membangunkan Minto. Barulah keesokan sorenya, semua hal aneh kemarin yang dialami Reza pun terjawab, di mana saat Reza mengingatkan Minto, yang sedang berbaring di sofa, untuk segera mandi, sebelum kembali tertidur di sofa seperti semalam, yang teguran tersebut, membuat Indra dan Minto terdiam saling memandang, karena pada saat semalam, Minto yakin, dia tidak tertidur di sofa, seperti yang dilihat dua temannya tersebut, dan karena yakin Reza tidak salah lihat, Reza pun memanggil Pak Dikin sebagai saksi, kalau pada saat itu Pak Dikin, juga melihat Minto tertidur di sofa. Namun di luar dugaan Reza, rupanya saat semalam, Pak Dikin telah kembali ke rumahnya. Kemudian karena kejadian aneh semalam tersebut, Indra dan Minto pun mulai menceritakan pengalaman-pengalaman mistis mereka selama tinggal di mes ini. Mulai dari Indra yang menegur dua Pak Dikin di ruang TV dan dapur pada saat hampir bersamaan. Minto yang menceritakan, kalau para hantu penunggu rumah ini, suka menyerupai para penghuni rumah dan memindahkan barang, serta pengalaman yang paling menyeramkan, yaitu pada suatu malam, tiba-tiba saja tercium bau busuk yang menyengat, dan setelah itu, terdengarlah jeritan suara wanita yang menyeramkan, yang menurut Minto seperti jeritan wanita yang marah dan bersedih, dan Pak Dikin pun juga khawatir, dengan kujang yang dibawa Reza, karena bisa membuat penunggu rumah tersebut marah. Lalu untuk menetralisir gangguan penghuni mes, orang pintar yang dimintai tolong Pak Dikin pun menyarankan, untuk meletakkan sesajen kembang 7 rupa, segelas kopi hitam dan darah ayam, di setiap kamar penghuni mes. Yang oleh Reza, semua tindakan mereka pun dianggap sebagai tindakan sinting dan di luar logika. Lalu Reza pun menantang, jika ada yang tidak menyukai dengan kujang miliknya, maka dimintai untuk menemuinya langsung. Dan ketika tengah malam di saat Reza mengambil air dingin di kulkas, tiba-tiba saja terjadi mati lampu, yang membuat Minto dan Indra terbangun, yang setelah itu, dari arah belakang rumah, terdengar dengan jelas, suara jeritan wanita beberapa kali, hingga membuat Minto dan Indra sangat ketakutan, terkecuali Reza, yang justru penasaran dan pergi ke halaman belakang yang di saat itu gelap gulita. Dengan berani Reza mengecek ke semak belukar, untuk mengetahui sumber suara yang rupanya berasal dari sekumpulan burung. Namun setelah itu, tiba-tiba saja dari dalam mes, terdengar dengan keras suara benda jatuh, yang setelah mereka cek, rupanya itu adalah lukisan pria berpakaian Jawa yang berada di ruang tengah yang terjatuh, yang ketika itu juga, senter Minto pun mati hingga Reza meminjamkan senternya ke Minto, dan bersama Indra, Reza pun berusaha mengembalikan lukisan ke posisi semula, namun, Minto yang di saat itu terus menyenteri sekitar ruangan karena ketakutan, tanpa sengaja, Minto pun melihat penampakan pria di dalam lukisan, dengan wujud tanpa kepala berdiri di pintu dapur. Dan ketika Reza mengejar sosok tersebut ke dapur, Reza justru terjatuh karena gelap,
Dan karena dianggap mengejek kedua temannya, Reza pun dibiarkan oleh Indra dan Minto yang kesal. Lalu ketika kembali dari dapur dan memandangi lukisan pria tersebut, Reza melihat lukisan tersebut mengeluarkan darah dari lehernya, yang kemudian Reza pun terjatuh tidak sadarkan diri. Baru setelah seharian pingsan, Reza pun tersadar dengan didampingi Indra yang setia menemaninya, yang menurut Indra, saat Reza tidak sadar, Reza meraung-raung seperti harimau, dan memiliki tenaga yang sangat besar, hingga Indra, Minto dan Pak Dikin kewalahan memegangi Reza yang kerasukan, dan Minto dengan Pak Dikin pun memutuskan untuk mencari orang pintar, guna menolong Reza. Namun di saat itu, Reza berpura-pura kembali kerasukan, hingga membuat Indra ketakutan dan terjatuh dari kasur, dan begitu mengetahui kalau Reza hanya bercanda, Indra pun kesal dan kembali ke kamarnya, hingga membuat Reza mengejarnya dan meminta maaf dari pintu kamar Indra, yang karena sekian lama Indra tidak merespon. Reza pun masuk ke kamar Indra dan betapa terkejutnya Reza melihat Indra yang sedang memakan sesajen di kamarnya, yang awalnya Reza kira Indra sedang membalas mengerjainya. Namun begitu melihat Indra memakan gelas kopi, Reza pun berusaha menghentikannya, yang sialnya, Reza justru dicekik Indra dengan kuat, dan Indra pun berbicara dengan suara yang aneh, dan meminta Reza untuk menyingkirkan harimau kujangnya, karena dianggap keberadaan penunggu kujang tersebut telah menantang para penunggu mes. Indra yang di saat itu telah dirasuki penunggu mes, mencekik dan melempar Reza ke lemari di belakangnya, hingga membuat lemari tersebut hancur. Beruntungnya, di saat itu Minto datang, bersama Pak Dikin dan seorang ustadz desa bernama Haji Mustafa, yang langsung menetralisir dan menyadarkan Indra, dengan doa-doa yang dibacanya. Dan kemudian di esok malamnya, datanglah dukun desa yang dipanggil Pak Dikin, yang oleh Reza diremehkan, karena usianya yang masih muda, dan tidak lama dukun tersebut memulai ritualnya. Kondisi di dalam mes pun tiba-tiba menjadi dingin. Namun karena Reza terus meremehkan kemampuan dukun muda tersebut, maka mata batin Reza dibuka sesaat oleh dukun muda, yang di saat itu, di kamar Indra, Reza melihat penampakan seorang pria, dengan penuh luka di wajah dan tangannya, yang marah pada Reza karena keberadaan kujang di kamarnya. Namun setelah kembali disadarkan dan ditutup mata batinnya oleh dukun tersebut, Reza tetap menganggap kalau hal gaib tidak ada, dan dukun tersebut hanya melakukan trik hipnotis saja kepadanya. Dan karena Reza menceritakan keberadaan hantu pria tersebut di kamar Indra, maka Indra dan Minto pun memutuskan untuk tidur bersama dengan Reza karena takut. Lalu beberapa hari setelahnya, Reza pun meminta tolong kepada supir kantornya, untuk menjemput dan mengantarkan kekasihnya Wulan, ke tempat mes Reza, yang saat telah tiba di sana, tanpa sepengetahuan Wulan, Wulan bertemu dengan hantu penunggu rumah. Dengan menyerupai Reza, yang menakuti dan melukai Wulan, hingga Wulan tidak berani mendekati Reza yang sebenarnya, dan memutuskan kembali ke Jakarta pada saat itu juga. Kesal karena orang yang begitu dicintainya telah diganggu dan diserang hantu penunggu mes, Reza pun meminta tolong pada Pak Dikin, untuk mengantarkannya menemui seorang dukun sakti, yang oleh Pak Dikin Reza dihantar ke pedalaman hutan di Banyuwangi, untuk menemui dukun sakti yang bernama Mbah Wodo, dengan ditemani oleh Indra dan Minto juga. Mereka pun menelusuri jalan setapak hutan pada malam hari, untuk menemukan tempat tinggal Mbah Wodo yang berada di dalam hutan, dan setelah berjalan jauh masuk ke hutan dan mulai merasa tersesat, mereka pun tiba-tiba saja disambut oleh seorang pria kerdil, bertangan aneh, yang rupanya asisten Mbah Wodo. Pria kerdil tersebut pun membawa mereka memasuki sebuah gua, yang saat di dalam gua, hanya Reza saja yang diperbolehkan menemui Mbah Wodo. Di depan Mbah Wodo, Reza pun mengutarakan maksud kedatangannya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di mes. Hingga Wulan begitu takut kepadanya, Mbah Wodo pun menawarkan cara tingkat tinggi untuk membuka mata batin Reza, dengan syarat menyerahkan kujang miliknya, dan mengikuti ritual yang diminta. Dan Reza pun sempat bingung, karena Mbah Wodo mengetahui kujang miliknya, yang karena itu, Mbah Wodo menunjukkan kemampuan merubah wajahnya di hadapan Reza,
yang rupanya Mbah Wodo adalah dukun muda yang pernah ke mes sebelumnya. Dan setelah melihat kesaktian dari Mbah Wodo, Reza pun mau mengikuti ritual upacara yang ditawarkan Mbah Wodo kepada Reza. Dan setelah menyerahkan kujangnya, Reza pun mengganti semua pakaiannya dengan selembar kain kafan yang diberikan Mbah Wodo, dan pergi menuju ke sebuah sendang atau mata air keramat yang berada tidak jauh dari gua, yang di situ Reza diminta untuk mandi seorang diri dengan menggunakan air sendang yang bercampur dengan bunga. Setelah melakukan beberapa kali siraman dari dalam bak air, muncullah 3 buah benda, yaitu sebatang rokok kretek, selembar kain, dan sebuah keris. Yang setelah itu di benak Reza muncullah gambaran dari Indra yang menghisap rokok, Minto yang memegang kain sarung, dan ayah Reza yang memegang sebuah keris. Lalu kemudian Mbah Wodo pun memberikan Reza 3 buah kelopak bunga yang segera dimakan Reza, hingga membuatnya mual dan matanya terbelalak karena menahan anehnya rasa dari bunga tersebut. Dan dalam keadaan yang lemah setelah memakan kelopak bunga tersebut, Mbah Wodo pun membasuhkan 3 daun sirih ke seluruh tubuh Reza. Lalu setelah semuanya selesai dilakukan Mbah Wodo, Reza yang sedari awal berusaha untuk bersuara namun tidak bisa, akhirnya diizinkan Mbah Wodo untuk berbicara. Dan Reza pun langsung bertanya perihal gambaran di awal ritual muncul di benaknya dan di dalam bak air. Lalu betapa terkejutnya Reza setelah Mbah Wodo menjelaskan kepadanya kalau yang muncul tersebut adalah hal yang diinginkan penguasa sendang keramat dari Reza, atau bisa dibilang tumbal dari keinginan Reza, yang begitu ingin melihat dan mengetahui dunia gaib, khususnya makhluk-makhluk halus penunggu mes yang telah mengganggu Wulan. Yang ironisnya, pada kondisi seperti itu, Reza masih meremehkan hal-hal gaib dan tidak menyadari kesalahan fatalnya karena telah mengajukan perjanjian kepada setan tanpa disadarinya untuk dapat mewujudkan keinginannya tersebut, yang tentu saja ada harga mahal yang harus dibayarkan. Lalu setelah ditinggalkan Mbah Wodo, teman-temannya pun datang menolong Reza yang terbaring lemah. Dan ketika mereka akan segera meninggalkan hutan tersebut, Reza justru teringat tas pemberian Wulan yang tertinggal di dalam gua, lalu kembali dengan ditemani Indra yang ketakutan, karena di saat itu, mereka justru dibuat tersesat di hutan, hingga di saat Reza tas miliknya, Indra justru telah menghilang dari pandangan Reza. Dan di saat dalam kondisi kebingungan mencari keberadaan Indra, tiba-tiba saja dari sebuah pohon, jatuh beberapa kali buah merah aneh yang tampak seperti jantung manusia. Yang kemudian terdengarlah tawa yang mengerikan dari atas pohon tersebut, yang setelah disorot cahaya senter Reza, terlihat sosok kakek-kakek berwajah mengerikan, yang menjatuhkan buah tersebut. Kemudian dari sisi lain pohon tersebut, muncul sekumpulan anak kecil yang seperti tuyul, yang turun dari bawah pohon dan mengejar Reza, hingga di saat Reza tersudut, para tuyul tersebut pun mulai mengitari Reza dan menyembah bersujud pada Reza. Yang kemudian, Reza pun tiba-tiba tersadar, telah berada di sebuah kamar, dengan ditemani oleh Minto, yang menurut Minto, mereka saat ini berada di rumah Mbah Warsono yang merupakan tetua desa, yang dengan bersama warga desa, Mbah Warsono membantu menemukan Reza yang hilang di hutan. Lalu kemudian, di saat kumandang azan terdengar dari luar kamar, Reza tiba-tiba berteriak kepanasan dan meminta Minto untuk membawanya segera ke kamar mandi, di mana di saat di kamar mandi, Minto mengguyur Reza berkali-kali dengan air dingin, hingga kumandang azan berhenti. Yang kemudian, datanglah Mbah Warsono yang langsung mengecek Reza, dan meminta kepada Minto untuk membawa Reza ke dalam rumah. Yang saat di dalam rumah Mbah Warsono, barulah Reza melihat kondisi Indra, yang terbaring tidak sadarkan diri. Dan di saat Reza menanyakan kondisi Indra ke Mbah Warsono, Reza dan Minto pun diajak oleh Mbah Warsono untuk berbicara di teras belakang rumah, agar tidak mengganggu jiwa Indra di kamar itu. Di teras, Minto pun menjelaskan kalau Reza dan Indra telah hilang di hutan selama 2 hari, yang dengan inisiatif Pak Dikin untuk meminta pertolongan Mbah Warsono dan warga desa,
akhirnya Reza dan Indra berhasil ditemukan di sekitaran gua Mbah Wodo. Dan di saat itu juga, Reza masih saja meremehkan kekuatan gaib yang telah mencelakakan dia dan Indra di saat Mbah Warsono menerangkan penyebabnya. Lalu Mbah Warsono juga menceritakan kepada Reza mengenai sejarah kelam di rumah mes yang mereka tinggali tersebut, yang mana kejadian tersebut terjadi saat Mbah Warsono masih kecil, di mana pada saat itu, mes tersebut masih milik keluarga berdarah biru, yang oleh warga dicurigai melakukan praktek persugihan, karena sering meninggalnya anak kecil dari keluarga tersebut, yang dimakamkan secara tertutup. Yang oleh karena itu, kemarahan warga desa pun memuncak dan tidak menerima hal tersebut. Warga pun menghabisi semua anggota keluarga tersebut, dan kematian yang paling parah dialami oleh istri dari keluarga itu karena melakukan perlawanan. Kepalanya digorok hingga nyaris putus, dan jasadnya dibuang ke dalam sumur di rumah itu. Yang karena kejadian tersebut, rumah tersebut pun tidak bisa ditinggali karena angker, hingga akhirnya dijual ke perusahaan Reza. Dan menjelang maghrib, mereka semua pun masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritual penyelamatan roh Indra, agar bisa kembali ke dalam jasadnya. Yang di saat ritual telah dimulai, Reza pun melihat roh Indra yang berada di belakangnya, yang di situ terlihat Indra yang begitu ketakutan dan berkata kepada Reza, kalau dia tidak ingin mati. Namun, tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja pintu terbuka dengan kerasnya, dan terlihat sesosok wujud hitam yang berdiri, datang untuk mengambil roh Indra. Reza yang di saat itu berusaha menyelamatkan temannya tersebut, gagal untuk melindungi Indra, karena di saat itu, Indra tiba-tiba saja terseret keluar, dan Reza pun langsung tersadar dalam kondisi lemas. Mbah Warsono dan beberapa warga desa pun terlihat kesal, karena di saat itu Reza melanggar perintah yang diberikan Mbah Warsono untuk tidak membuka mata walau apapun yang terjadi, yang karena hal tersebut, roh Indra tidak bisa diselamatkan. Dan setelah mereka bertiga kembali ke mes, Minto pun menanyakan kepada Reza perihal tumbal yang muncul di penglihatan Reza yang setelah Indra. Apakah Minto yang menjadi korban selanjutnya? Namun bukan menjawab dengan benar. Reza justru kembali menyangkal dan berusaha menyangkutkannya kembali dengan logika, dan meremehkan hal gaib yang menyebabkan Indra mati, hingga akhirnya Minto pun marah dan menghajar Reza. Lalu setelah itu Minto pergi keluar rumah. Lalu di tengah malam, ketika Reza tertidur di atas sofa, tiba-tiba saja Minto kembali dan menjawab pertanyaan Reza dengan dingin sambil berlalu begitu saja ke kamarnya. Yang karena itu, Reza pun betapa terkejut Reza di saat ke dapur, melihat seorang bocah kecil bertelanjang dada, sedang memakan sesajen di situ. Dan ketika didekati Reza, bocah tersebut pun kabur bersembunyi di balik bibir sumur di kamar mandi. Yang ketika Reza mendekati sumur, terdengarlah kembali jeritan wanita, yang kemudian keluarlah sosok wanita tersebut dari dalam sumur dan mendekat ke Reza, dengan kepalanya yang terpenggal. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, Reza pun berlari ke kamarnya. Yang sialnya, di kamar Reza, terlihatlah hantu pria yang badannya penuh luka, sedang berbaring santai dan tertawa menakuti Reza, hingga akhirnya Reza kembali mencari pertolongan ke kamar Minto. Yang betapa terkejutnya Reza saat di kamar Minto, melihat sahabatnya tersebut kini juga telah menjadi hantu penunggu mes dengan rupa yang mengerikan, tengah memakan sesajen di kamarnya, bersama dengan hantu pria di lukisan tersebut. Yang anehnya, di saat itu, Pak Dikin tidak melihat pemandangan mengerikan, seperti yang dilihat Reza. Dan karena frustasi dengan segala masalah, serta kemampuan barunya, akhirnya Reza memutuskan berhenti, dan kembali ke Jakarta secepatnya, guna berusaha menyelamatkan ayahnya. Yang saat Reza menghubungi keluarganya via telepon, Reza pun mendapatkan kabar duka perihal ayahnya yang telah wafat saat dirawat di rumah sakit. Yang setelah itu saat di rumahnya, setelah selesai prosesi pemakaman mendiang ayahnya, Wulan pun berpamitan kepada Reza untuk pulang ke rumahnya. Namun, saat berada di kamar ibunya, Reza mendapatkan kabar baik dari ibunya, kalau dia mendapatkan pekerjaan baru dengan posisi bagus dari bos mendiang ayahnya. Tetapi di saat itu,
fokus Reza teralihkan dengan keris pajangan milik ayahnya, yang sama persis dengan yang dia lihat. Saat berada di pemandian Mbah Wodo, yang setelah mengetahui kalau keris tersebut adalah pemberian Wulan, Reza pun bergegas berlari sekencang-kencangnya untuk mengejar Wulan yang baru saja pulang dari rumahnya. Tetapi saat berada di jalan besar, Reza melihat baru saja terjadi kecelakaan beruntun yang terdapat korban jiwa, yang malangnya, salah satu korban tersebut adalah kekasihnya Wulan, yang tewas seketika setelah tertimpa truk besar, dan hal itu membuat Reza menangis histeris. Reza dijauhkan dari agama dan Tuhannya, serta kini, Reza dapat melihat hal-hal gaib yang berada di sekitarnya, yang salah satunya adalah tempat makan bakmi yang dahulu menjadi tempat makan favorit Reza dan Wulan. Yang rupanya restoran bakmi tersebut memakai persugihan penglaris dagangan, di mana di situ terlihat berdiri sesosok jin yang meludahi setiap mangkuk bakmi sebelum disajikan ke pelanggan. Dan sekembalinya ke rumah, selain Reza disambut oleh ibunya, rupanya Reza juga disambut kepulangannya. Sumarti, Aku kangen luar biasa sama kamu. Dan film pun berakhir. Sekalipun kita tidak percaya akan adanya hal-hal gaib, namun alangkah baiknya jika kita bisa menghormati adat istiadat di tanah yang kita pijak, dan juga menjaga sikap serta omongan kita. Jangan lupa kawan Alur Film, untuk terus mendukung channel ini, agar dapat terus berkembang dan memberikan yang terbaik kepada kalian. Terima kasih dan wassalam.